Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Syahir Zain. Kali ini kita akan membahas rukun wudhu. Fasal, fardu, rukun, wudhu ada 6, yaitu 1. Niat 2. Membasuh wajah 3. Membasuh 2 tangan hingga siku 4. Mengusap sebagian kepala 5. Membasuh 2 kaki hingga mata kaki dan 6. Tertib, berurutan. Ayat yang membicarakan tentang wudhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah 6. Wudhu secara bahasa berarti membasuh sebagian anggota tubuh, diambil dari kata wadoah, yaitu kebaikan dan keindahan. Secara istilah syari, wudhu adalah membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu. 1. Niat. Niat secara bahasa berarti al-kashdu, keinginan. Niat adalah kashdus syai, muktarinan beifilihi, berkeinginan pada sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Tempat niat, dalam hati. Waktunya, awal melakukan ibadah kecuali amalan puasa. Cara-cara niat itu berbeda-beda sesuai ibadah yang diniatkan. Syarat-syarat niat itu ada 6. 1. Orang yang berniat adalah muslim. 2. Orang yang berniat sudah tamis. 3. Mengetahui apa yang diniatkan. 4. Tidak ada menafikan. 5. Tidak dikaitkan, tealik, untuk memutuskan niat dengan sesuatu. 6. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Maksud niat. Membedakan adat, kebiasaan, dan ibadah, seperti duduk di masjid bisa diniatkan iktikaf atau beristirahat. Membedakan tingkatan ibadah, seperti ibadah fardu dari sunnah. Niat wudhu adalah mengangkat hadas kecil, atau bersuci untuk sholat, atau bersuci untuk menjalankan wajib wudhu. Niat di atas berlaku jika tidak terdapat hadas terus-menerus, daimul hadas. Namun, ketika ada hadas terus-menerus, maka niatnya adalah istibah fardas syalah, diperbolehkan fardu sholat, atau semacamnya. Niat itu dimulai pada mencuci wajah. 2. Membasuh wajah. Wajah itu dari ujung tumbuhnya rambut kepala dan akhir lahyani, dagu, lebarnya antara 2 telinga. Lahyani yaitu tulang tumbuh gigi bawah. Wajah disebut demikian karena digunakan untuk bertatap muka. Yang dimaksud adalah membasuh wajah baik kulit dan rambutnya. Maka wajib menyampaikan air hingga ke bagian dalam rambut yang tebal atau tipis. Kecuali bagian jenggot, lihyah, dan cambang, a'arid, laki-laki yang tebal, cukup dibasahi bagian luarnya saja. Jenggot yang tebal, al-katsif, adalah jenggot yang kulitnya tidak terlihat saat sedang berhadapan dan bercakap. Bagian zahir jenggot yang tebal adalah bagian rambut teratas yang sejajar wajahnya. Ini wajib dibasuh. Sedangkan bagian dalam jenggot tidaklah wajib dibasuh. Rambut wajah itu ada 20. Gamam, yaitu rambut yang tumbuh di dahi. 1. Ha'ajibaan, yaitu rambut yang tumbuh di atas kedua mata. Kita sebut dengan alis. 2. 3. Hodaan, yaitu rambut yang tumbuh di pipi dinamakan sesuai nama tempat tumbuhnya. Kita sebut dengan rambut pada pipi. 4. 5. Sibaalan, yaitu rambut yang tumbuh di ujung kumis. 6. 7. Aaridon, yaitu rambut yang tumbuh di bagian bawah telinga yang menurun ke bawah hingga dagu. Ini kita sebut dengan cambang. 8. 9. Idzaron, yaitu rambut yang tumbuh di antara esyud, pelipis, dan aarid, cambang, yang sejajar dengan kedua telinga. 10.
11. Ahda'ab, yaitu rambut yang tumbuh di pelopak mata. Ini disebut dengan bulu mata. 12, 13, 14, 15. Lihyah, yaitu rambut yang tumbuh di dagu. Kita sebut dengan jenggot. 16. Sya'rib, yaitu rambut yang tumbuh di bibir atas. Kita sebut dengan kumis. 17. Anfakoh, yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah. 18. Nafakataan, yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah di antara anfakoh. 19, 20. 3. Membasuh dua tangan hingga siku. Al-yad secara bahasa berarti dari ujung jari hingga pundak. Secara syar'i, al-yad adalah dari ujung jari hingga di atas kedua siku. Sedangkan dalam masalah pencurian dan semacamnya, yang dimaksud al-yad adalah dari ujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar ibu jari, yaitu pergelangan tangan. Al-mirfaqaini adalah pertemuan antara tulang lengan atas dan lengan bawah. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dan bagian yang ada pada keduanya, seperti rambut, bisul, dan kuku. Yang berwudu wajib menghilangkan penghalang pada tangan seperti kotoran yang melekat selain keringat, jika tidak susah menghilangkannya. Jika berupa keringat atau susah menghilangkan kotoran itu, maka tidaklah masalah. Begitu pula diperbolehkan adanya kulit bisul, walaupun mudah untuk dihilangkan. Hukum semacam ini berlaku pada kedua tangan, juga berlaku pada anggota wudu yang lain. 4. Mengusap sebagian kepala. Kepala adalah nama bagi sesuatu yang tinggi. Kepala sudah makruf kita ketahui. Al-masyu artinya wusulul balal, yang penting basah. Fardu wudu yang keempat adalah sampainya basah walaupun tanpa adanya perbuatan dari pelaku, baik diusap atau dibasuh atau selain keduanya hingga terkena sebagian dari kulit kepala atau rambutnya dengan syarat rambut itu tidak keluar dari batas kepala jika dijulurkan dari arah turunnya. Apabila tangannya basah dan diletakkan di atas kain yang ada di kepalanya, lalu basah itu sampai ke kepala, maka dianggap telah mengusap kepalanya. 5. Membasuh dua kaki hingga mata kaki. Ka'bain adalah tulang yang menonjol yang terdapat pada sendi betis dan telapak kaki. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh kaki hingga kedua mata kaki dan belahannya. Wajib menghilangkan sesuatu yang terdapat pada belahan kaki, seperti lilin dan semacamnya jika tidak sampai ke bagian dalam daging. 6. Tertib, berurutan. Fardu wudu yang keenam adalah tertib yaitu mengerjakan rukun 1-5 sesuai urutan. Jika tidak sesuai urutan, maka tidak sah wudunya. Fasal, niat adalah menyegaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya dan tempat niat ada di dalam hati. Melafazkannya adalah sunnah. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Maksud tertib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain. Niat berarti al-kashdu, keinginan. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazkan niat. Berarti, niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya. Apa dalil untuk tartib, berurutan, dalam wudhu? Dalilnya adalah ayat wudhu, surah Al-Maidah ayat 6. Allah menyebutkannya secara berurutan dan meletakkan mengusap, pada kepala, di antara dua membasuh. Juga ketika ditunjukkan praktik wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berurutan dan beliau tidak pernah meninggalkan tartib tersebut. Tartib dalam wudhu adalah dengan memulai dari membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jika seseorang membasuh langsung 4 anggota wudhunya 1 kali siraman, maka tidaklah sah kecuali yang sah hanya membasuh wajahnya saja karena urutannya yang pertama. Lihat perkataan Imam Asy-Syairazi. Al-Majmu' 1248. Sunnah-sunnah wudhu. Bersiwak. Membaca bismillah. Mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. Madmadah, memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyak, menghirup air ke hidung. Menggabungkan antara madmadah dan istinsyak.
Berwudu 3 kali 3 kali. Mengusap seluruh kepala. Mengusap kedua telinga, bersama lubang telinga. Menyela-nyela jari tangan dan kaki. Mualah, tidak sampai ketika mengusap yang kedua anggota yang sebelumnya kering. Tayamun, mendahulukan yang kanan. Ithalah al-ghurrah wa at-tahjil, melebarkan membasuh wajah, kedua lengan, dan kedua kaki. Tidak meminta tolong dalam berwudu. Makruh wudu. Meninggalkan madmadah, memasukkan air ke mulut, dan istinsyak, menghirup air ke hidung. Tidak mendahulukan yang kanan. Bersuci dari bekas wanita. Menambah lebih dari 3, dalam keadaan yakin. Kurang dari 3 basuhan. Meminta tolong membasuh anggota wudunya tanpa ada uzur. Berwudu dengan air yang tergenang. Israf, boros, dalam menyiram. Haram menggunakan air yang disediakan untuk diminum dan masih menjadi milik orang lain padahal belum diketahui ridanya.